Dapat aku lapor ke pemirsa PAL TV, sekarang Nia lagi ada di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana sekarang sedang berlangsung sidang terkait kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jilid 1 dengan kerugian negara sebesar 116 miliar rupiah dengan terdakwa Edi Harmanto, Saripudin Dwi Kridayani sama Yudi Arminto, di mana sekarang sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Berikut sidangnya. Lanjutan sidang korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jilid 1 dengan 4 terdakwa Edi Harmanto, Saripudin Dwi Kridayani, sama Yudi Arminto masih beragenda pemeriksaan saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang. Juru persidangan dewek JPU sudah menyiapkan 9 saksi, tapi cuma 8 yang hadir. Namun persidangan ternyata orang digelar oleh majelis hakim karena pihak dari 4 kuasa hukum terdakwa kompak ngotot tidak galak bersidang kalau persidangan digelar secara online. Kodak baik terjadi banyak instruksi antara pihak kuasa hukum para terdakwa. Majelis hakim sama penuntut umum dijeru ruang sidang yang penuh dipadati pengunjung. Dari persidangan ada 8 saksi yang dihadirkan oleh JPU, ialah Richard Cahyani, Angga Aryansa, Basarudin, Ardani, Syahrullah, Zainal Effendi, Muda Imadang, Lumasia. Satu saksi tidak hadir karena sakit yang bernama Abdul Bashir. Ternyata persidangan batal digelar dikarenakan keempat penasehat hukum terdakwa ngotot untuk persidangan digelar secara offline. Berikut tanggapan dari salah satu penasehat hukum para terdakwa. Merasa kecewa justru senang ya. Kenapa senang? Karena memang itu sesuai dengan permohonan kita dan sudah direspon majelis hakim. Kalau tiba-tiba sudah, ini hakim loh, perintah hakim untuk menghadirkan, tiba-tiba LP menghambat atau apa ya? Ya di mana letak kewenangan hakim dilawan kalau seperti itu kan? Bu, terakhir Bu, tadi tanggapan JPU sidang berikutnya, walaupun online atau offline masih tetap digelar, walaupun tanpa terdakwa, itu gimana tanggapan dari pihak Bu? Silakan saja karena ya kita lihat nanti Mas ya, tanpa terdakwa gitu. itu ya, kalau terdakwanya lari, terdakwanya ada kok segar bugar di dalam itu, apa nggak dihadirkan? Di sana kita nggak boleh masuk, di sini nggak bisa dihadirkan. Gimana hak terdakwa dilindungi juga dong? Orang tuh ingat azas praduga tidak bersalah itu tetap dikedepankan sepanjang belum ada putusan belum tidak bersalah. Terkait penundaan ini dewek dari penuntut umum ungkap ke amun tidak pacak digelar secara offline sidangnya karena para di rutan Pak Jo sama Lapas Merdeka sedang adu giat vaksin. Terkait dari tanggapan JPU mengungkap ke terdakwa tidak datang karena ada kegiatan vaksinasi di rutan Tipikor Palembang Pak Jo. Berikut komentar dari penuntut umum. P37 kita juga sudah kita liatin. Tadi kita minta dilakukan pemanggilan secara offline. Tetapi karena di rutan, baik rutan Pak Jo maupun rutan lapas perempuan itu keberatan. Dikarenakan ada edaran Kemenkumham untuk menghadirkan dua kali terdakwa di persidangan. Itu dalam pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan lapangan. Kemudian untuk hari ini di rutan Pak Jo itu ada acara vaksinasi. Nah, seperti itu. Jadi tadi kita sudah upayakan untuk acara sidang offline, tetapi tetap penasihat hukum keberatan. Kemudian dari hakim tadi sudah memutuskan persidangan ditunda minggu depan, baik dilakukan pemeriksaan secara offline maupun online, tetap akan dilakukan. Karena ini Undang-Undang Tipikor adalah undang-undang khusus. Tanpa kehadiran terdakwa pun tetap acara pemeriksaan persidangan dilanjutkan. Dengan ditunda persidangan tadi, maka majelis hakim yang dipimpin Sahlan Effendi bakal melanjut ke sidang Selasa depan dengan agenda saksi dan bakal kembali hadir di persidangan minggu depan baik secara online maupun offline. Siti Rahmadaniah, Sri Febriandi melaporkan.